Pertanyaannya kemudian, kenapa urutannya yang pertama itu adalah ya ayyuhan nasu'budu, tapi perintah yang kedua itu kaitannya kita diperintah untuk makan. Ya ayyuhan nas, kulu, makanlah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa NU Online yang saya muliakan, ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih puasa itu yang paling utama dilarang kok urusan dilarang makan, minum, dan satunya adalah berhubungan suami istri? Ini pertanyaan ini menarik tentu saja. Maka saya coba mencari hubungan apa sebenarnya kaitannya antara puasa secara filosofis dengan persoalan larangan makan dan minum. Mari kita lihat, saya mencoba untuk meneliti di dalam beberapa ayat Al-Quran. Kalau kita pelajari bersama-sama, dalam kehidupan manusia, yang menjadi masalah pertama dalam hidup manusia, yaitu apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Masalah yang dihadapi manusia paling pertama adalah persoalan makanan. Kita ingat Nabi Adam ketika di surga, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Coba kita renungkan ayat ini. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di surga. Lalu Allah katakan, makanlah apa yang kamu senangi. Apa yang kamu merasa ingin nikmati, nikmati saja. Hanya saja larangannya satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati itu pohon itu. Orang sering menyebut pohon itu katanya sebagai pohon khuldi. Pohon khuldi itu artinya pohon kekekalan. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang paling awal adalah terkait dengan persoalan buah khuldi tadi yang dilarang dimakan, selainnya silakan dimakan. Singkat cerita, Nabi Adam digoda oleh iblis, demikian juga istrinya. Akhirnya beliau bersama istrinya kemudian dalam tanda kutip melanggar larangan Allah yang terkait dengan larangan mendekati buah khuldi, apalagi sampai memakan. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Adam memakan buah khuldi, maka beliau berdua diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apa artinya ini? Artinya bahwa manusia ini harus berhati-hati tentang urusan makan. Kita manusia ini harus berhati-hati urusan makan. Karena apa? Keliru Anda memakan, maka derajat Anda akan turun sebagaimana dari derajat penghuni surga menjadi derajat penghuni bumi. Masya Allah itu. Itu gara-gara apa? Keliru makan. Karena keliru makan. Karena itu dalam Al-Quran disebut falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat makanannya. Maksudnya melihat, ya tentu Pak, saya kalau makan pasti melihat
Bukan itu, maksudnya dilihat makanannya itu halal atau haramkah, ya kan? Itu dihasilkan dengan cara korupsikah atau dengan cara yang halalkah, atau makanan itu hak Anda atau bukan? Fal yang duril insanu ila ta'amih. Lihat itu makanannya, manusia harus melihat makanannya. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Soal makanan itu ternyata kedudukannya sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan persoalan gizinya saja, tapi persoalannya ternyata makanan itu terkait dengan persoalan rohani manusia. Maka saya akan kutipkan satu, ini coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas. Itu kurang lebih ada 18 ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, ada 18 ayat. Nanti silakan dicek, tapi saya hanya ingin melihat sekuen ini menjadi menarik. Urutan dari ya ayyuhan nas dari yang pertama sampai yang terakhir, ini bagi Anda yang tertarik mengkaji tafsir maudhu'i, menarik ini urutannya itu. Karena keterbatasan waktu saya ingin mencoba mengurutkan 2 saja. Coba Anda perhatikan. Ya ayyuhan nas yang pertama itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Saya bacakan bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas yang kedua itu di ayat 100, ada di ayat 168. Saya bacakan bunyinya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Menarik ini kalau Anda kalau kita mencoba mengurutkan kenapa kok urutannya itu, mungkin sebagian orang yang menganggap ini ya otak-atik matuk, tapi menurut saya enggak. Ini urutan ayat itu sudah urutan yang secara tauqifi, ya, mujma' alaih. Menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran, maupun Mabahith fi Ulumil Quran, urutan ayat, urutan surat itu sudah secara tauqifi, ya, sudah diurutkan sekalian oleh malaikat Jibril ketika menurunkan kepada Rasulullah, ayat ini letakkan di sini, ayat ini diletakkan di sini. Begitulah urutannya. Coba kita perhatikan. Ya ayyuhan nas yang pertama memerintahkan kita, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai para manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang sudah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini masuk akal ya, karena memang tugas manusia diciptakan, dalam ayat lain disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Jadi tugas manusia yang paling utama itu adalah menghamba kepada Sang Khalik, ya, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Kalau Anda ingin menjadi manusia sejati, maka laksanakan perintah yang pertama adalah menghamba kepada Khalik penciptamu.
Artinya kalau Anda mau menyembah, menghamba kepada pohon, tanyakan dulu tuh pohon, apakah dia yang menciptakan kamu atau bukan? Ini kan luar biasa Quran ini. Kalau Anda mau menghamba kepada raja, Anda mau menjadi menyembah orang, tanyakan orang itu, apakah dia alladzi khalaqakum atau bukan? Jadi yang berhak untuk diperhamba oleh kita adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Nah, yang menarik saudara-saudara, perintah yang kedua pada saat manusia ini dipanggil oleh Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 168 tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah olehmu apa yang ada di muka bumi tapi yang halal dan thayyib. Yang halal dan yang baik. Lalu pertanyaannya kemudian, kenapa urutannya yang pertama itu adalah ya ayyuhan nasu'budu, tapi perintah yang kedua itu kaitannya kita diperintah untuk makan. Ya ayyuhan nas kulu, makanlah kamu. Orang banyak mempertanyakan ya tentang ayat ini. Makan kok dadak diperintah itu kenapa? Wong orang kalau lapar pasti akan makan, kan begitu? Aneh ini. Quran kok ngurusi merintahkan orang untuk makan. Wong orang itu kalau lapar pasti dia akan mencari, ndak usah diperintah pasti akan makan. Ternyata ulama-ulama ini luar biasa cerdasnya ya, terutama ulama-ulama ahli tasawuf. Dia mengatakan, kenapa makan ini kok diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ahli tasawuf mengatakan, jangan sampai kita melakukan sesuatu, baik itu hatta sesuatu yang mubah, kalau kita melakukannya itu adalah karena menjalankan perintah Allah, hatta makan itu sendiri menjadi ibadah. Sama-sama makan nasi satu piring, yang satu itu penuh kesadaran, ya Allah, aku makan ini menjalankan perintahmu, karena tanpa aku makan, yang membedakan antara aku dan engkau ini adalah ya makan ini. Aku sebagai hamba ini butuh makan, dan aku sadari betul aku ini hambamu yang tidak bisa apa-apa kalau tidak makan. Orang makan kok penuh kesadaran seperti itu, pahalanya luar biasa besar. Tapi kalau makan hanya ngurusi syahwat saja, ya tidak akan dapat apa-apa. Saya kira saya akan kembali kepada persoalan tadi. Saya tidak akan panjang lebar membahas persoalan ini. Jadi yang paling penting, apa hubungannya antara perintah ibadah dengan perintah untuk makan? Ternyata saudara-saudara, ibadah itu akan sukses, ibadah itu akan baik kalau makanan kita itu adalah halalan thayyibah. Kan banyak disebut dalam hadis itu, Rasulullah banyak menjelaskan akan ada orang yang puasa, ya, yang puasa dari pagi sampai sore, lalu kemudian ternyata dia setelah sore berbuka lalu dia muntah, yang dimuntahkan itu isinya adalah sesuatu yang mengerikan. Karena apa? Dia berpuasa tapi sahurnya barang haram, atau berbukanya barang haram, maka percuma puasanya, ya kan? Dalam salah satu kitab tasawuf diceritakan ada orang yang meninggal, lalu ketika dia dikubur itu ada kampak atau kampaknya itu ketinggalan di lahat, liang lahat. Maka kemudian dibukalah liang lahat itu karena orang mau ngambil kampaknya. Apa yang terjadi? Begitu baru beberapa saat saja,
ketika kampaknya mau diambil, kepala dan kaki itu sudah ngumpul bersama dengan kampak itu. Lalu orang-orang pada heran, ini kenapa? Padahal dia itu ahli ibadah haji berkali-kali. Ternyata ditanyakan kepada keluarganya, dia itu kalau haji ternyata menggunakan hartanya orang lain diambil untuk ongkos haji. Maka ibadahnya tidak punya nilai apa-apa. Karena itu, maka begitu pentingnya kaitan antara ya ayyuhan nas u'budu dengan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Orang bisa wusul, ibadahnya bisa mengantarkan wusul kepada Allah kalau makanannya halal. Ya. Makanan yang halal ini akan mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Oleh karenanya, dengan puasa, Allah mengajari kamu harus berlatih menghindari makanan-makanan hatta yang halal pun waktu-waktu tertentu jangan kamu makan, apalagi makanan yang haram. Inilah makanya apa hubungannya antara ibadah dengan makanan tadi. Saya kira ajaran Islam memberikan suatu pelajaran yang luar biasa hebat kaitannya antara ibadah dengan persoalan makan. Nah, ini kalau kita menguak literatur kitab-kitab tasawuf, banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan mengenai soal makan itu pengaruhnya kepada kualitas rohaniyah manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang 40 hari, 40 malam tidak kemasukan barang haram, maka doa dia akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, orang yang tidak kemasukan barang haram 40 hari saja, 40 hari 40 malam, maka hatinya akan bersinar. Karena itu, maka mari kita dengan berpuasa mudah-mudahan bisa melatih untuk mengendalikan makanan, asupan yang masuk ke dalam diri kita, agar makanan yang masuk hanya makanan yang halalan thayyibah untuk mendukung dan menambah kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.